Halo teman-teman, di video kali ini saya akan mereview kartu kredit Tokopedia Card setelah pemakaian selama 1 tahun lebih. Jadi kartu kredit Tokopedia Card ini saya dapat bulan Mei tahun lalu. Jadi sekarang udah 1 tahun lebih 1 bulan ya. Di sini saya akan menyampaikan 7 poin pengalaman saya setelah 1 tahun menggunakan Tokopedia Card. Yang pertama adalah limit. Limit Tokopedia Card awal saya adalah sangat kecil, yakni cuma gas melon 3 kg. Nah, tapi setelah 6 bulan limit saya naik jadi 10,5 juta. Nah, kenaikan limit itu apakah otomatis atau saya request? Jawabannya adalah saya request atau saya melakukan pengajuan. Jadi jika ada mungkin teman-teman yang limitnya naik otomatis ya syukur alhamdulillah, tapi setelah saya tunggu 6 bulan dengan pemakaian rutin, limit saya nggak naik-naik, otomatis saya melakukan pengajuan ke 10 juta dan di ACC. Nah, sebagai informasi saja bahwa limit maksimum Tokopedia Card ini adalah 50 juta ya. Jadi kalau udah sampai limit maksudnya kalau limitnya udah naik sampai 50 juta ya sudah mentok, nggak bisa naik lagi. Yang kedua adalah kita bisa mencicil transaksi kita di Tokopedia dengan bunga 0% tanpa biaya apapun ya. Jadi benar-benar 0%. Kalau kita pakai kalau kita pakai kartu ini di aplikasi lain kayak Shopee atau Lazada, itu memang bisa bunganya 0%, tapi tetap kena biaya layanan. Nah, sedangkan kalau di Tokopedia, karena ini memang co-branding dari Tokopedia ya, jadi emang benar-benar 0%. Nah, teman-teman bisa lihat itu pilihan pembayaran yang mana. Semua pilihan pembayaran bebas biaya layanan. Jadi mau bayar penuh atau cicilan hingga 12 bulan tetap 0% tanpa biaya layanan, tanpa embel-embel, intinya tanpa biaya tersembunyi. Tapi ini khusus belanja di Tokopedia. Kalau belanja di tempat lain tetap ada biaya layanan sebesar 0,5% per bulan. Oh ya, syarat untuk bisa dicicil sampai 12 bulan itu minimal belanja 500.000. Kalau di bawah 500.000 tidak bisa dicicil, alias harus full payment. Yang ketiga adalah biaya tahunan. Biaya tahunan itu gratis tapi dengan syarat ya. Syaratnya kita melakukan 3 transaksi tanpa minimum. Jadi misal kita melakukan bayar listrik, beli pulsa, atau beli apalah kaos. Yang penting dalam 1 bulan itu kita melakukan 3 kali transaksi. Nanti otomatis kita nggak akan dikenakan biaya tahunan. Yang keempat adalah biaya lain-lain. Jadi ada biaya di luar pemakaian yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah biaya statement fee atau biaya billing penagihan yang dikirim lewat email. Itu besarnya Rp5.000. Dan biaya materai jika penggunaan teman-teman dalam 1 bulan itu lebih dari Rp5 juta. Yang kelima, kita bisa melakukan pinjaman dana tunai atau istilahnya mencairkan limit kredit Tokopedia Card ke rekening tabungan kita dengan bunga 0%, bahkan bisa dicicil hingga 36 bulan. Yang keenam adalah cashback. Kita bisa dapat cashback yang pertama dari total transaksi per bulan, yaitu 0,5%. Jadi misal kita transaksi 1 juta dalam 1 bulan, berarti kita akan dapat cashback 5% dari 0,5% dari 1 juta dalam bentuk GoPay Coin. Dan cashback saat kita bayar tagihan. Jadi
Sebenarnya saat kita belanja pun juga kita bisa dapat cashback. Tapi kayaknya kalau belanja itu nggak cuma harus pakai Tokopedia deh. Semua pembayaran juga memungkinkan dapat promo cashback. Kalau yang khusus Tokopedia adalah cashback 0,5% dari total tagihan dan cashback promo saat bayar tagihannya di Tokopedia. Yang ketujuh, meskipun ini namanya Tokopedia Card, tapi ini bisa digunakan untuk transaksi dimanapun. Bisa digunakan di Shopee, bisa digunakan di Lazada, bisa digunakan di Blibli, bahkan bisa digunakan di toko offline seperti supermarket dan lain sebagainya. Itulah pengalaman saya menggunakan Tokopedia Card selama 1 tahun. Mungkin ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang sedang ingin mau mengajukan Tokopedia Card. Dan menurut saya ini kartu kredit yang cocok buat pemula ya, karena apply-nya sangat mudah ya Bu. Walaupun saya juga banyak mendengar keluhan dari beberapa teman-teman yang ditolak juga sih. Intinya sebelum apply kartu kredit manapun ya, bukan cuma Tokopedia, teman-teman harus punya slip OJK yang bersih atau nggak pernah nunggak di platform manapun, dan punya penghasilan pastinya, karena kalau kita nggak punya penghasilan kita mau bayar pakai apa, awak. Jika teman-teman mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa bagikan kepada yang lain ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Financial Freedom.